Saya berteman baik sama Pak Nyoman itu waktu saya buka galeri di King Shopping Center. Ya. Nah, Pak Nyoman datang untuk melukisin anak-anaknya Anya sama Tasya tuh waktu masih kecil. Itu hubungan sih ya yang saya menjaga itu hubungan. Ngobrol ya emang kita satu, boleh kata seniman cuman beda. Nah, cuman beda Pak Nyoman patung, saya lukis gitu. Semua kemurahan Tuhan lah. Ya, dulu gini, saya dulu main jarang-jarang ke sini. Pas anak saya kuliah di Maranatha, kadang-kadang saya nunggu anak saya pulang itu saya ke Nuat. Terus nggak pulang lagi. Pak Nyoman bilang, Bre, lu udah aja sini aja. Lu coba workshop tentang pointillism di sini. Jadi kamu nggak usah pulang, jemput anak begitu waktu anak pulang kamu bisa pulang. Jadi nggak usah bolak-balik dari rumah ke kampus gitu kan. Lebih dekat. Awalnya itu. Ya, tadinya begitu. Ya, udah nganter anak waktu pulang. Ya, kamu buka workshop sini gambar gimana. Tuh. Pak Nyoman yang suruh buat. Saya dulu kecil-kecil melukis itu kecil-kecil tuh di atas kertas. Pak Nyoman tantang, lu bikin di kanvas. Karena di kertas kurang dihargai di kita. Kamu bikin yang besar, pointillism. Nyoman kasih tantangan nih menggambar ini Garuda Wisnu Kencana nih 4 meter nih. Ya, saya sih mengiyain gimana nanti yang penting pasti jadi, itu aja. Saya dulunya seorang tracer. Saya dulu berkecimpung dalam t-shirt tahun 80-an tuh. Dulu kan belum ada Photoshop. Saya mesti pecah warna sendiri sampai 20-30 warna itu. Jadi membuat raster di Kodak Kris pakai trackpen. Saya pikir apa bedanya dengan pointillism? Ya, nah, saya kembangkan, coba begitu udah disablon ke kau, cobain ke kanvas, hasilnya bagus. Ya cuma emang grafis hasilnya. Nah, saya udah sablon udah mulai, saya coba melukis ke pointillism. Tekniknya hampir sama sih, cuman ini di atas kanvas, itu di atas Kodak Kris untuk spesial buat sablon gitu. Itu dari sekolah juga saya udah tahun 70-an juga saya udah gambar sih, cuman kan belum fokus. Ya, gitu. Intent-intentnya saya untuk menggambar untuk teknik pointillism itu tahun 90-an lah. Ya, saya udah t-shirt langsung ke terjun sebagai seniman lukis saya. Kesatu sekarang sosmed udah mulai kan. Ya, perkembangan seni lukis juga udah luar biasa. Buku-buku ada. Ya, sekarang digital juga udah mulai merambah dunia seni lukis kita juga kan. Jadi saya berpikir Tuhan tetap ngasih hikmat ke kita yang kita nggak bisa dialihin ke komputer. Ya, kita punya rasa, punya taste lah yang nggak bisa dibuat oleh komputer. Halo 3Diers, balik lagi nih sama gue Muhammad Finska yang biasa dipanggil Pace sebagai orang yang gak akan pernah bosen untuk nemenin kalian belajar bareng soal kesenian. Nah, di episode sebelumnya kan kita udah bahas keunikan dari salah satu cabang kesenian yaitu seni tari balet. Bersama Audrey juga sebagai gestar yang udah nemenin gue belajar balet bareng-bareng. Nah, di episode sebelumnya kan gue berdua ya sama Audrey. Sayangnya nih di episode kali ini gue bakal sendirian lagi nih. Tapi supaya gue gak kelihatan sendirian nih, kalian 3Diers harus pakai banget buat nemenin gue berbincang dan juga mengulik kisah inspiratif dari salah seorang seniman cabang seni rupa. So ini dia mata seni rupa di balik tangan ajaib teknik pointillism New Art Sculpture Park di 3D, detik, derajat, dentingan. Nah, 3Diers, kira-kira kalian bisa nebak gak? Gue lagi ada di mana nih? Yes, 100 buat kalian 3Diers. Kalian bener banget, gue lagi ada di New Art Sculpture Park. Gimana tempatnya? Estetik banget gak sih?
Nah, seperti yang tadi udah gue bilang, di episode kemarin kan kita udah bahas soal kesenian seni tari balet kan. Nah, kali ini bahasannya juga nggak kalah seru. Kenapa? Karena kali ini kita akan bahas salah satu cabang kesenian seni rupa murni, yaitu seni lukis dengan teknik spesialnya nih. Kalian penasaran kan pasti? Yuk ikutin gue terus. Nah, sebelum kita menjelajah lebih lanjut, kenalan dulu yuk sama New Art Sculpture Park. Galeri art ini berdiri sejak 11 November tahun 2000 yang berlokasikan di Bandung, Jalan Setra Duta Raya nomor L6 Ciwaruga. New Art sendiri memiliki beragam jenis pahatan patung hasil karya seniman kebanggaan Indonesia, yaitu Bapak Inyoman Nuarta. Beliau merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung yang lahir di Bali pada tanggal 14 November 1951. Tentunya, beliau memiliki karya yang sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Salah satunya adalah patung Garuda Wisnu Kencana yang berada di Bali. Selain menjadi tempat kesenian, New Art sendiri dijadikan sebagai workshop oleh Bapak Nyoman dan gudang dari semua hasil karya Bapak Inyoman Nuarta. Bangunan New Art sendiri terdiri dari 3 lantai di dalamnya. Lantai pertama berisi atribut utama dan hasil karya Bapak Nyoman yang paling besar. Di lantai kedua, kita juga bisa melihat karya hasil Bapak Nyoman dan beberapa karya seniman lainnya. Dan di lantai paling atas yaitu lantai 3, juga diisi dengan hasil karya Bapak Nyoman yang tak kalah artistik dari lantai-lantai sebelumnya. Bapak Nyoman sangat menghargai hasil karya seniman lainnya, sehingga berbagai hasil karya seniman lain ada di Galeri New Art berdampingan dengan hasil karya Bapak Nyoman. Salah satunya adalah hasil seni lukis karya Bapak Andreas Camelia dengan keunikan teknik pointillis. Teknik ini dipelopori oleh George Seurat dan Paul Signac pada tahun 1886 yang mengakar dari aliran impresionisme. Faktanya, bersama dengan rekan sesama seniman, Paul Signac dan Seurat pertama kali terinspirasi dari lukisan impresionisme pada masa itu. Nama gerakan pointillis ini berasal dari sebuah ulasan karya lukis Seurat oleh kritikus seni Prancis yang bernama Félix Vignon. Beliau menggunakan ungkapan point au point. George Seurat mulai melukis menggunakan titik-titik kecil atau poin dengan warna murni. Ia menyusun titik-titik tersebut menjadi sebuah motif yang jika dilihat dari jarak jauh akan menghasilkan suatu gambar. Beberapa karya lukis teknik pointillis yang paling terkenal oleh George Seurat yaitu di antara tahun 1884 sampai 1886 yang berjudul Un dimanche sur la Grande Jatte, yaitu Minggu sore di Pulau La Grande Jatte. Karya ini merupakan karya lukis yang berukuran besar dan dipercaya oleh para kritikus seni sebagai pengubah haluan seni modern ke arah seni lukis yang baru, yaitu neo-impresionisme. Oke Tridian, sekarang aku udah bersama Pak Andreas nih di sini. Tentunya juga berkat kru 3D yang hebat-hebat banget bisa mempertemukan aku sama Pak Andreas, bahkan bisa ngobrol berdua kayak gini loh. Dan nanti juga kita bakal ada sesi belajar bareng nih bersama Bapak Maestro Seni Lukis Pointillis ini nih. Terima kasih juga buat Pak Andreas yang udah menyempatkan waktunya buat kita nih. Gimana Pak kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sungguh sangat baik. Alhamdulillah, kita ikut seneng dong pasti dengernya kan. Amin. Nah Pak, sebelum kita mulai nih Pak, pasti Tridians kan penasaran nih. Boleh dong Pak memperkenalkan diri dulu? Nama saya Andes Camelia. Kebetulan saya seorang pengrajin gambar lah. Yang kemudian memakai teknik pointillism. Usia saya 65 tahun. Wow, masih kelihatan muda kan? Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Finska, biasa teman-teman memanggil Pace. Saya di sini sebagai host. Nah Pak, saya mau langsung nanya aja nih. Kira-kira Bapak udah berapa lama sih menekuni seni lukis pointillis ini? Sekitar tahun 80-an lah. Wah. Untuk profesionalnya saya pameran pertama tentang pointillism saya 2009. Pamerannya saya udah lahir. Cuman pas baru pertama kali saya belum lahir tuh. Karena saya lahir 2003. Masih Kita muda. kan udah
sumbernya teknik pointillism ini dari sekitar tahun 85 ya. Saya buka galeri di King Shopping Center tuh, latihan. Ya, ya. Terus nih Pak, teknik lukis pointillis ini media dan alatnya beda nggak sih dengan teknik lukis yang lain? Beda. Saya tidak pakai koas. Saya pakai alat gambar yang suka dipakai oleh arsitek, yaitu Rapido. Ya. Dan sekarang mungkin udah jarang ya. Sekarang udah diganti dengan Micron dan lain-lain. Banyak kan sekarang. Iya, masih udah terjual banyak di Ya. pasaran itu. Cuman saya nggak terpakai. Kenapa? Saya sebelah gitu yang bisa jadi membesar gitu. Kalau saya tekan. Yang suka Ya, gitu ya. ya Pak. Nah, terus selain itu ada lagi nggak sih Pak media dan alat yang lain? Untuk sekarang banyak ya, semacam ada Micron gitu kan. Ya, banyak yang lain saya nggak berapa ngikutin. Nah, karena kita udah dikasih tahu media dan alatnya nih, boleh dong Pak, saya pengen banget melihat Bapak gambar sekalian. Saya juga pengen belajar Pak. Oke. Ya. Siap. Jadi boleh Pak, silakan sambil menggambar. Aku juga pengen lihat. Maksudnya gambar yang saya buat atau Yang apa yang buat? Bapak ngelukis aja. Oke. Jadi saya Ini sambil saya- ngeliatin. Lagi buat, biasa saya buat apa? Ukuran yang besar. Kayak coba saya ada event pameran besar. Saya buat untuk yang ukuran 20 cm, 20 cm. Ya. Itu saya belum selesai ini karyanya. Nggak apa-apa ya. Wah, bagus-bagus banget ya. Emang ahlinya nih berarti nih, bagus-bagus banget lukisannya. Ini sebetulnya saya bikin 20 cm karya untuk karya umum lah. Ini strategi saya. Saya kemudian buat apa, Blackpink yang Lagi viral nih Lagi sekarang, viral. Blackpink nih. tadi ini sistemnya ntar cash and carry, begitu dia beli langsung bayar langsung bawa pulang. Oh. Gitu. Jadi yang bisa dibawa ukuran untuk kecil-kecil kan. Nah Pak, kalau Yuk. misalnya ngegambar kayak gini tuh ada urutan ngegambarnya nggak sih Pak? Maksudnya Misalnya pertama tuh harus apa dulu gitu? ya sketch dulu lah. Oh pertama harus sketch Ya, dulu ya? sketch tipis lah. Ya, supaya kita nggak banyak ngapus ya. Hmm. Jadi pertama tuh kita bikin sketch dulu, Ya. terus baru habis itu ini ya. Nah, Nah. bisa dilihat nih. Kalau misalnya teknik pointillis ini kan pakai titik-titik gitu ya Pak? Iya. Cara memberikan kesan gelap dan terangnya tuh gimana sih Pak? Nah, kalau kita apa perbedaannya dengan pensil itu, kalau pensil kan tipis dulu baru gelap, Iya. baru tebal. Saya kebalik, ke tebal dulu baru tipis, Oh, jadi memberikan Ya. kesannya tuh ditebal dulu, baru tipis. baru ditipis Iya. ya. Kalau misalnya gambarnya berwarna, harus mulai dari yang monokrom dulu warnanya atau langsung pakai yang berwarna Pak? Langsung. Oh langsung aja ya? Saya campur warna sendiri. Tintanya kan kalau Rapido itu kan nggak terlalu banyak, hanya ada biru, kuning, merah, hitam, putih. Oh iya. Nah, 5 warna lah ya yang untuk sekarang dibuat. Tapi pernah nggak Pak dengan warna yang lebih bervariasi gitu? Saya dulu pernah saya coba bikin sebelum terjun ke sini, saya bikin cover novel tuh. Saya pakai yang Sakura Poster Color, saya bikin cair, saya tarik. Oh, ya. Jadi saya celupin satu-satu itu. Terus sekarang udah refill. Udah review, Ya. udah lebih enak Ya. lah. Kira-kira berapa lama Pak kalau misalnya bikin lukisan yang misalnya sebesar ini? Tergantung kesulitannya. Karena lebih kecil lebih susah ya, kita tebalnya juga nggak bisa pakai nomor besar. Yang ukuran besar kita bisa kecil, kalau nggak kesannya ngeblok ntar. Oh, tapi justru dengan lukisan yang misalnya kanvasnya besar justru lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah sih sebetulnya. Cuma kita menjangkaunya saja. Iya, Agak sulit. agak sulit ya. Ya, Berarti kalau di lukisan yang besar itu si kanvasnya ditembok terus Bapak? nggak ditemboknya di meja kan. Ini Oh berarti vertikal tetap kita di kan. meja. Ya, kita nggak keluar kan kalau ini apa? Kalau Landscape gitu kan. Ya, jadi itu vertikal. berarti tetap di meja. Ya di meja. Harus besar Ya, banget ya. ya. Kalau 5 meter juga tetap di meja. Begitu. Nah Pak, teknik lukis ini kan ada banyak ya Pak ya. Iya. Dari sekian banyak teknik lukis ini, kenapa Bapak
lebih sering mengaplikasikan teknik point tulis ini? Yang penting saya berprinsip ada saingan. Biar Kebanyakan kelihatan seniman, stand out. bukan kebanyakan seniman, banyak menghindar dari teknik ini butuh endurance tinggi ya. Iya betul banget. Sabaran, konsisten, ketenangan. Ya, bisa berusaha lah. Butuh ketenangan, nggak bisa buru-buru. Ada ekspresi, saya nggak makan diam aja dan bersih. Tahan. Ya, gitu. Iya memang kalau dilihat dari hasilnya ini bagus-bagus banget. Tapi, Nah Pak, sekarang kan teknologi udah berkembang Ya. pesat banget nih. Orang belajar melukis itu udah bisa searching di Google Ya. dan segala macam. Ya. Nah, Bapak tuh punya strategi nggak sih supaya tetap kelihatan stand out di antara seni-seni yang lain dan di antara maestro-maestro saya- seni yang lain? mengikuti mengamati teknik foundation ini ya, saya mengamati seluruh dunia. Ternyata teknik foundation yang paling sulit sih, gambar tidak bisa digantikan dengan komputer. Iya Komputer terakhir ya. Itu banyak masih masukan sama teman-teman luar juga atau dari Indonesia juga. Kan kebanyakan mereka gambar ada yang teratur sekali jadi kaku. Berarti harus tetap terlihat tidak kaku. Ya, tidak kaku. Jadi kan bukan main dot-dot itu saya melukis gitu. Dibuat senatural mungkin. Itu. Ya. Karena ini salah satu yang sulit nih Pak. Ya. Pernah nggak sih Bapak ngalamin kreatif block? Pernah itu semua channel banyak. Saya mengakalin ya, karena kita menggambar gini jenis. Iya bener. Ya. Saya coba, kadang-kadang kok lukisannya kelihatannya kok jelek banget gitu. Banyak orang-orang yang menangani sobek doang. Dia kalau lagi agak baru lagi, kalau saya coba di rolling, diputar yang lain. Berarti saya Bapak ketemu- sekali ya. melukis tuh banyak. Ya, jadi saya ketemu gambar ini lagi mungkin bisa seminggu lagi atau sebulan lagi. Jadi kelihatan apa tuh? Kita energi kita ke mereka kami sama karya kita nih keserap karya kita jadi kesannya jelek gitu. Iya. Ya, nah itu ya kita mesti bisa melawan itu, kita mengakarinya gimana ya saya putar gambarnya. Oh begitu. Ya, Nah saya yakin banget nih Pak. Setelah ini pasti Tridians pada penasaran dan pengen ikut juga nih. Dia pengen mencoba untuk seni lukis juga. Kira-kira Bapak punya tips and trick gak sih buat orang yang baru mulai seni lukis ini? Kebanyakan seniman muda sekarang kebanyakan instan yang cepat jadi. Saya teknik kondisi saya pelajari nggak bisa langsung bikin bentuk. Saya bikin kelunturan tangan dia itu gimana gitu, sebarannya gimana, kan? Nggak bisa langsung jadi. Apalagi kan ini Proses, titik-titik ya, Ya, itu butuh lama proses. banget. Dia butuh proses kan. Ya, bisa nggak kita ikutin proses itu? Ya, 40 tahun ini sampai jadi ini. Ya, Iya bener gitu. banget. Nah, ini saya belajar dari garis. Memang garis juga sebenarnya titik yang terhubung. Betul. Benar. Benar. Satu garis yang terhubung, Iya. dua titik yang Iya. terhubung. Jadi karena orang pengen belajar, wah langsung jadi Pak bikin ini. Nggak bisa. Ya, ada teknik saya bisa untuk mereka cepat. Saya ajarin juga singkat. Belum ada. Bisa saya ajarin gitu. Nah makanya yang buat Tridians yang penasaran, kalian jangan pantang menyerah pokoknya, terus banget. Pokoknya harus Berproses lah. tekun. Ingat kata Pak Andreas, semuanya berproses, harus sabar, tenang pokoknya. Konsisten. Nah, Betul, itu yang paling penting, konsisten. Ada enggak tiap pekerjaan dari 1 tahun sebelumnya udah pekerjaan ini saya nggak lagi 2 tahun tidak saya tapi saya tahu ya proses itu tidak akan mengkhianati hasil betul Betul banget. benar nah itu makanya saya udah tentang buku kesenian saya udah mulai saya udah fokus ke situ saya udah aman lah. Tetap Ya. harus dinikmati ya Nah, prosesnya. itu aja. Kalau gitu terima kasih banyak Pak atas Amin. ilmunya Terima hari ini. Semoga bermanfaat juga bagi kalian. Nanti aku mau coba belajar lagi ya Pak. Oke boleh Nanti kapan-kapan belajar lagi ya Pak ya. ya Kalau gitu terima kasih atas Yuk. kehadirannya Pak. Kalau gitu Tridians, kita akhiri dulu sesi perbincangan kali Makasih ini. ya.
Nah, Tridian, setelah kita mengulik kisah inspiratif dari narasumber kita udah sampai nih di penghujung acara di mana episode ini sudah selesai bersama Pak Andreas di New Art Sculpture Park. Ternyata teknik lukis yang diaplikasikan Pak Andreas ini cukup sulit ya, karena gue sendiri bukan orang yang sabar banget buat bikin sebuah lukisan. Dan ternyata menurut Pak Andreas sendiri, teknik pointillis ini membutuhkan kesabaran ekstra supaya hasil lukisannya itu tidak terlihat kaku dan tetap terlihat natural. Tapi untuk para Tridians yang ingin memulai karirnya di bidang seni, jangan pernah berputus asa atau kecewa. Karena ingat kata Pak Andreas, tetap nikmati prosesnya karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau gitu, sekian episode 3D kali ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan juga mengedukasi Tridians dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Ikom Channel, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan satu lagi, jangan lupa nyalain loncengnya supaya bisa ikutin keseruan Ikom Channel terus. Dan jangan lupa follow sosial media Instagram, TikTok, dan Twitter di @ikomchannel. Dan kalau kalian yang pengen kepoin, di balik layarnya kru Ikom Channel ada di @ikc.daily. Kalau gitu, sekian episode kali ini. Sampai jumpa di next episode. 3D, detik, derajat, dentingan. Dadah!